Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menganalisis anggaran keuangan PT Daihatsu. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma dengan NIM 64230129. Nama saya Hanifatun Nur dengan NIM 64230282. Perkenalkan, nama saya Nitis Alia Fisika dengan NIM 64230423. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tias Anggara dengan NIM 64230531. Baik, yang pertama kita akan menghitung perputaran piutang pada perusahaan Daihatsu. Di sini diketahui penjualan bersih pada tahun 2024 sebesar 40 triliun 991 miliar 370 juta 539.100 rupiah. Lalu diketahui juga piutang awal tahun sebesar 235 miliar rupiah dan piutang akhir tahun sebesar 195 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata piutang atau average receivable. Jadi cara menghitungnya yaitu piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun, lalu dibagi 2. Hasilnya 250 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Hasilnya 191. Lalu yang terakhir kita akan menghitung rata-rata pengumpulan piutang. Rumusnya 360 hari dibagi dengan perputaran piutang yaitu 191. Hasilnya 2. Baik, selanjutnya yang kedua kita akan menghitung anggaran pengumpulan piutang perusahaan Daihatsu. Di sini belum diketahui nilai penjualan dari anggaran produksi, yaitu sebesar 19.676 602.626 lalu dikalikan dengan 676 lalu dikalikan dengan 76 juta 602 hasilnya 1.359.993.376 rupiah. Lalu ini dilakukan hal yang sama sampai bulan Oktober. Selanjutnya kita akan menghitung bulan Februari dan Maret. Jadi nilai penjualannya dikalikan dengan 75% karena syaratnya pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan. Jadi nilai penjualan dikali 75%, lalu dikurangi lagi hal yang sama dikali 75%. Lalu dikalikan 5% karena pelanggan membayar bulan kedua setelah bulan penjualan. Jadi dikali 5%. Lalu selanjutnya nilai penjualan
dikali 20% karena pelanggan membayar 10 hari terakhir bulan ke-1 sesudah penjualan. Jadi di sini hasilnya 1.611.343.945 rupiah. Nilai penjualan dikalikan dengan 5%. Hasilnya 65.799.668 rupiah. Dilakukan hal yang sama sampai bulan Oktober. Kan semuanya di sini penjualan langsung. Lalu kita tarik ke samping untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dengan pada tabel pendapatan lain-lain. Pada tabel pendapatan lain mencatat pendapatan yang diperoleh dari penjualan aksesoris mobil setiap bulannya. Total yang diambil langsung dari data penjualan hasil aksesoris mobil, yaitu total dari bulan Januari 400 miliar. Dan total ini langsung dihasilkan dari penjualan aksesoris mobil setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember. Pendapatan lain-lain cenderung mengalami naik turun setiap bulannya. Terlihat pada bulan Mei. Pada bulan Mei, pendapatan merupakan angka yang paling terendah. Lalu yaitu sebesar 158.970.670.000. Lalu pada bulan Desember terjadi peningkatan signifikan karena adanya promo akhir tahun. Dengan mengetahui angka-angka ini, perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya ada anggaran penerimaan kas. Tabel ini mencatat penerimaan dan dua sumber utama, yaitu piutang dan pendapatan lain-lain. Seperti contoh pada bulan Februari, penerimaan piutang diambil dari tabel piutang sebelumnya, dan pendapatan lain-lain diambil dari kolom total saldo pendapatan lain-lain. Nah, total dari anggaran penerimaan kas ini adalah hasil dari penjumlahan antara piutang dan pendapatan lain-lain. Begitupun hasil pada tabel seterusnya dihitung dari hasil penjumlahan antara piutang dan pendapatan lain-lain. Tabel ini sangat penting untuk memastikan perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk operasional sehari-hari dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya yaitu ada anggaran pengeluaran kas. Tabel ini mencatat setiap pengeluaran setiap bulannya.
ada biaya bahan baku, biaya BTK, biaya overhead, serta pengeluaran lainnya seperti fee akuntansi dan pajak kekayaan. Sebagai contoh, pada biaya bahan baku adalah pengeluaran paling stabil setiap bulannya, yaitu 814.766.433.333 rupiah. Lalu total dihasilkan dari semua komponen yang ada. Biaya bahan baku selalu stabil setiap bulannya untuk pengeluarannya. Untuk total semua komponen dijumlahkan dari pengeluaran terbesar terjadi pada bulan Juli, yaitu sebesar 1.035.404.243.333 rupiah. Lalu terakhir ada anggaran kas sementara. Tabel ini menunjukkan pergerakan saldo angka perusahaan dari bulan ke bulan. Nah, saldo awal 800 miliar ditambah dengan pada kolom penerimaan. Pada kolom penerimaan ini diambil dari saldo penerimaan, anggaran kas penerimaan. Lalu untuk saldo tersedia itu dijumlahkan saldo awal dengan saldo penerimaan. Dan hasilnya 1.200 miliar rupiah. Lalu ada saldo pengeluaran. Saldo pengeluaran yaitu diambil dari total anggaran pengeluaran kas. Lalu ada saldo akhir, diambil dari selisih antara saldo tersedia dan saldo pengeluaran. Dan saldo akhir kemudian menjadi saldo awal untuk bulan berikutnya. Proses ini berulang hingga akhir tahun. Lalu di bulan Desember saldo akhir tercatat paling tinggi, menunjukkan kondisi kas perusahaan yang sangat baik menjelang akhir tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan anggaran modal
dan menentukan kira-kira proyek mana yang akan dilakukan. Untuk investasi awalnya adalah sebesar 9 miliar dan pada tabel berikut merupakan profit dari masing-masing proyek dari tahun 2021 sampai 2025. Lalu metode yang akan kita gunakan adalah Accounting Rate of Return atau ARR. Kita isi menggunakan profit dari masing-masing proyek. Lalu kita jumlahkan untuk masing-masing proyeknya. Lalu LO-nya adalah investasi awal yang dikeluarkan, yaitu 9 miliar. Lalu untuk menghitung ARR-nya adalah dari jumlah profit proyek E dibagi dengan investasi awal, lalu dikalikan dengan 100%. Untuk proyek E juga sama, perhitungannya ARR. Lalu keputusan yang diambil adalah proyek yang memiliki nilai paling tinggi. Di sini nilai yang paling tinggi merupakan proyek Y, yaitu sebesar 1,56. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode payback period. Kita akan menghitung payback period proyek E terlebih dahulu. Untuk tahun 2020, kita akan isi menggunakan investasi awalnya, yaitu minus 9 miliar. Arus kas kumulatifnya juga sama. Lalu untuk tahun 2021 sampai 2025 kita isi dengan profit dari proyek E Nah, untuk menghitung arus kas kumulatifnya adalah dengan arus kas kumulatif tahun 2020 ditambah dengan profit di tahun 2021 atau tahun pertama. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya juga sama. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa proyek E payback periodnya adalah selama 2 tahun. 2 tahun. Lalu kita akan hitung 2 tahun berapa bulan dengan cara dengan 2 dibagi dengan 3 ini dari tahun 2023 dikali dengan 12 bulan. Kita akan dapat angka 8, maka payback period proyek E adalah 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya kita akan menghitung payback period dari proyek Y. Untuk tahun 2020 sama minus 9 miliar. Arus kas kumulatifnya sama. Lalu ini kita isi dengan profit dari proyek Y. Ini kita hitung sama seperti sebelumnya. Ditambah dengan profit tahun pertama. Ini kita tarik saja. Untuk payback period proyek Y dapat kita ketahui pengembaliannya selama 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Maka keputusannya adalah pemilihannya adalah proyek E 2 tahun 8 bulan karena memiliki waktu pengembalian lebih cepat dari proyek Y. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Dengan discount rate-nya adalah 10%. Kita akan hitung present value-nya. Caranya adalah profit tahun pertama dibagi dengan discount rate lalu pangkat tahun sesuai dengan tahunnya, ini tahun pertama ya. Lalu kita tarik saja. Setelah itu kita akan jumlahkan present value-nya.
investasi awalnya adalah 9 miliar. Setelah itu NPV-nya adalah jumlah present value dikurang investasi awal. Nah, kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan menghitung net present value proyek Y. Untuk perhitungan present value-nya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu proceed tahun pertama dibagi dengan discount rate pangkat tahun sesuai dengan tahun keberapa. Ini tahun pertama, lalu kita tarik saja jumlah present value-nya, kita jumlahkan. Lalu investasi awal 9 miliar dan NPV-nya jumlah present value dikurang investasi awal. Nah, untuk keputusan dari net present value ini yang dipilih adalah proyek Y karena memiliki nilai NPV yang lebih besar dibandingkan dengan proyek E, yaitu 1607. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan metode Internal Rate of Return atau ERR dengan masing-masing diskon rate-nya, yang proyek E adalah 10% dan proyek Y sebesar 15%. Kita akan hitung present value proyek E dulu. Rumusnya sama dengan present value sebelumnya, yaitu proceed dari tahun pertama dibagi dengan diskon rate. Lalu pangkat sesuai dengan tahunnya. Di tahun pertama setelah itu kita jumlahkan. Investasi awal sebesar 9 miliar. Lalu NPV-nya jumlah present value dikurangi investasi awal. Selanjutnya kita akan menghitung proyek Y dengan diskon rate 15%. Kita akan hitung present value-nya dengan rumus yang sama. Proceed tahun pertama dibagi dengan diskon rate. Lalu pangkat sesuai dengan tahun keberapa. Di tahun pertama. Lalu setelah itu kita tarik saja. Setelah itu kita jumlahkan present value-nya. Lalu investasi awalnya 9 miliar. Lalu NPV kita kurangi dari jumlah present value dikurangi investasi awal. Nah, dari sini kita akan membandingkan IRR dari kedua proyek, IRR proyek E dengan diskon rate 10% dan IRR proyek Y dengan diskon rate 15%. Maka keputusannya adalah proyek Y karena memiliki tingkat rate of return lebih tinggi, yaitu sebesar 15% dibandingkan dengan proyek E yang hanya 10%. Selanjutnya kita akan menggunakan metode Profitability Index atau PI dengan diskon rate ya sama-sama 10%. Lalu di sini kita akan menghitung present value-nya terlebih dahulu dengan rumus yang masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu proceed proyek E tahun pertama dibagi dengan diskon rate, lalu pangkat sesuai tahun. Kita tarik saja. Lalu kita jumlahkan. Lalu investasi awalnya 9 miliar. Dan untuk menghitung profitability index-nya adalah dengan membagi jumlah present value dibagi dengan investasi awal. Selanjutnya kita akan menghitung PI proyek Y. Kita hitung present value-nya. Rumusnya sama, dibagi dengan diskon rate, lalu pangkat sesuai tahun.
Lalu kita tarik saja. Kita jumlahkan present value-nya. Lalu investasi awal 9 miliar. Dan untuk perhitungan PI-nya, jumlah present value dibagi dengan investasi awal. Maka keputusannya adalah walaupun kedua proyek E dan Y memiliki nilai PI lebih dari 1, namun karena mutualnya eksklusif, maka proyek yang dipilih adalah proyek Y yang memiliki nilai PI lebih tinggi dibanding dengan proyek E. Selanjutnya, ini adalah rekapitulasi perbandingan hasil beberapa metode analisis dari capital budgeting. Keputusan dari metode ARR adalah proyek Y, metode PBP atau PB period adalah proyek E, metode NPV adalah proyek Y, dan metode IRR proyek Y, dan yang terakhir metode PI adalah proyek Y. Maka keputusannya yang dilakukan adalah dengan menggunakan proyek Y. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan anggaran neraca dan perhitungan laba rugi. Saya akan mulai dari anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva perusahaan dengan total nilai sebesar 1.381.378.451. Pada sisi aktiva terdapat dua komponen utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas sebesar 468.084 dan piutang sebesar 100.554.402.537. Sehingga total mencapai B4 ditambah B6, hasilnya 573.668.805.074. Sementara itu, aktiva tetap meliputi tanah, gedung, dan mesin, dikurang akumulasi depresi dengan total semuanya ditotal hasilnya 776.707.12.573. Jika digabungkan, total aktiva mencapai B7 tambah B12, hasilnya 1.300.381.000. Pada sisi pasiva terdapat dua komponen, yaitu utang dagang, utang wesel, dan utang pajak, dengan total sebesar semuanya ditotalkan 700 juta. Sedangkan akumulasi terdiri dari saham preferred, saham biasa, nilai saham biasa, dan laba ditahan dengan total nilai ini ditotalkan D9 1.299.671.000. Jumlah kewajiban dan ekuitas ini juga menghasilkan total pasiva sebesar 3.381.000, yang menunjukkan keseimbangan antara aset kewajiban dan modal perusahaan.
Anggaran laba rugi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 13 miliar 200 juta 320 juta 387 ribu. Harga pokok penjualan sebesar 10 miliar 136 juta 200 ribu 15 ribu, sehingga penghasilan laba kotor sebesar, ini laba kotornya sebesar 3 miliar 96 juta 171 ribu setelah dikurang biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran sebesar 500 miliar ini dan biaya umum sebesar 300 miliar. Laba operasional menjadi 2 miliar 29.171 ribu, beban bunga sebesar 1 miliar. Menurut laba sebelum pajak menjadi 1 miliar 296 juta 171 ribu setelah membayar pajak sebesar 500 juta. Perusahaan mencatat laba bersih setelah pajak sebesar 1 miliar. Mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar 1 miliar 295 juta 671 ribu. Dari jumlah tersebut, dividen yang dibayarkan hanya 500 miliar, sehingga laba ditahan perusahaan mencapai 1 miliar 295 juta 171. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dengan laba bersih yang signifikan setelah beban operasional, bunga, dan pajak. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.